Episode 2. Pertandingan final antara Gang Jae dan Jiwo dimulai. Gang Jae memukuli Jiwo secara brutal dan tanpa ampun, karena yang menang dari pertandingan ini akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta won dan akan diberi libur. Jiwo akhirnya menyerang titik lemah Gang Jae. Dan akhirnya Jiwo berhasil mengalahkan Gang Jae. Gang Jae sangat kesal dan merasa malu, karena kalah melawan perempuan. Dan akhirnya Gang Jae memutuskan balas dendam dengan mengajak pria yang melecehkan Jiwo untuk memperkosa Jiwo. Rupanya Gang Jae sudah memasukkan narkoba ke dalam minuman Jiwo dan menyebabkan Jiwo teler. Gang Jae dan si brengsek itu masuk ke kamar Jiwo. Jiwo sudah tergeletak lemas karena efek narkoba yang diberikan oleh Gang Jae. Si brengsek ini mulai mencoba memperkosa Jiwo. Namun rupanya Jiwo masih bisa melawan walaupun tubuhnya sudah lemas. Jiwo memukul si brengsek ini sampai menjatuhkan guji abu ayahnya. Jiwo mengambil serpihan dari guji itu dan melawan si brengsek ini. Jiwo berhasil menyerang burung si brengsek itu sampai berdarah-darah. Gang Jae benar-benar murka dengan Jiwo dan dia berniat membunuh Jiwo, namun Jiwo berhasil melukai Gang Jae dan aksi Gang Jae akhirnya ketahuan dan dihentikan oleh penjaga. Gang Jae akhirnya dipanggil oleh Choi Mujin. Di sana Choi Mujin memberikan pilihan, kaki tangan atau muka yang harus dia rusak sebagai ganti atas apa yang dilakukan Gang Jae kepada Jiwo. Gang Jae meminta maaf namun Choi Mujin tidak memaafkannya, karena Gang Jae sudah menyerang Jiwo, putri dari sahabatnya. Choi Mujin akhirnya melukai wajah Gang Jae sebagai imbalan dari apa yang sudah Gang Jae lakukan kepada Jiwo. Setelah kejadian ini Gang Jae dikeluarkan dari organisasi Dangcheon, Taejo meminta Jiwo untuk pergi, karena Jiwo, Gang Jae yang merupakan anak buah berbakat dikeluarkan dari Dongcheon. Taejo adalah orang yang pernah melayani Donghun dan dia menganggap Dokun tidak berbakat di dunia kriminal, begitu pula dengan Jiwo. Namun Jiwo tidak mau keluar dari organisasi dan akan tetap bertahan demi membalas dendam. Jiwo akhirnya berbicara dengan Choi Mujin. Dan mulai saat ini, Choi Mujin menganggap Yun Jiwo sudah mati. Jiwo kini harus hidup dengan nama baru yaitu Oh Hye-jin. Choi Mujin memberikan sebuah pistol ke Jiwo. Ternyata pistol itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh ayah Jiwo. Dan senjata itu ditemukan di kantor polisi dan menurut Choi Mujin, pembunuh Donghun adalah polisi. Oh Hye-jin sekarang resmi menjadi anggota organisasi Dongcheon, dan Choi Mujin akhirnya memasukkan Oh Hye-jin ke kepolisian. Selama 4 tahun Oh Hye-jin mempersiapkan semuanya untuk menjadi anggota kepolisian supaya dia bisa menemukan pembunuh ayahnya. Sekarang kita ganti nama Jiwo menjadi Hye-jin ya guys. Hye-jin mulai melakukan tugasnya sebagai polisi yang bertugas di Satres Kejahatan. Kali ini target Hye-jin adalah orang yang sedang melakukan transaksi narkoba. Hye-jin mencari tersangka sendirian dan menyuruh rekannya untuk memanggil bantuan. Hye-jin akhirnya menemukan ruang tempat transaksi mereka, dan Hye-jin langsung memecahkan kaca ruangan tersebut dan menangkap bandar narkoba itu. Terjadi perkelahian di antara mereka, namun tiba-tiba laki-laki penjual narkoba itu ikut memukuli si pembeli narkoba. Dan ternyata laki-laki ini adalah Sersan Jeon Pildo, polisi dari Satres Narkoba yang memang sedang melakukan operasi. Hye-jin ternyata salah target dan akhirnya menyerahkan tersangka ke Sersan Pildo. Pildo sangat kesal kepada Hye-jin yang sudah mengacaukan operasinya. Di sisi lain, Choi Mujin dan bawahannya menyerang rekan bisnis mereka yang mengkhianati Choi Mujin. Pria ini bernama Bae Jungo, pemilik pabrik narkoba yang bekerja sama dengan Choi Mujin namun berkhianat. Bae Jungo akhirnya dibunuh dan disetting seolah-olah melakukan bunuh diri. Esoknya Hye-jin datang ke kantor polisi Ichang dan di sana dia bertemu dengan Cha Gi-ho, pria yang dulu mendatangi rumahnya setelah ayahnya meninggal. Namun Hye-jin bersikap biasa. Cha Gi-ho adalah kapten dari Satres Narkoba. Rupanya Hye-jin mendaftar sebagai anggota Satres Narkoba. Gi-ho bertanya apa alasan Hye-jin ingin masuk ke timnya. Dan Hye-jin mengatakan bahwa dia ingin menangkap seseorang. Dan Gi-ho akhirnya menerima Hye-jin di timnya.
Setelah itu Hyejin bertemu dengan Choi Mujin, hubungan Choi Mujin dan Hyejin sangat akrab. Hyejin pun memberitahu bahwa kini dia masuk ke tim Satres Narkoba, ini adalah jalan supaya Hyejin bisa menemukan pemilik senjata yang digunakan untuk membunuh ayahnya, dan membunuh orang yang sudah membunuh ayahnya, setelah itu Hyejin bisa hidup dengan tenang. Choi Mujin akhirnya menceritakan awal hubungan baiknya dengan Donghun. Saat organisasinya diserang, Donghun menyelamatkan nyawa Choi Mujin, inilah yang membuatnya menganggap Donghun seperti saudaranya. Choi Mujin memberikan sebuah pisau ke Hyejin, dia meminta Hyejin untuk membunuh si pembunuh Donghun dengan pisaunya. Esoknya Hyejin mulai bekerja di tim Satres Narkoba. Pildo kaget melihat Hyejin di kantornya, namun akhirnya Hyejin menjelaskan bahwa dia adalah anggota baru. Pildo protes ke Giho, mengapa dia menerima Hyejin di timnya. Pildo menganggap anggota perempuan pasti akan merepotkan tim mereka. Pildo belum tahu seberapa kuat Hyejin. Choi Mujin memberitahu Taejo bahwa Hyejin masuk ke Satres Narkoba. Taejo tidak percaya dengan Hyejin, namun Choi Mujin mengatakan Hyejin akan menjadi senjata mereka, dan Taejo mengatakan jika Hyejin berkhianat mereka harus membunuh Hyejin. Selanjutnya Pildo dan yang lainnya pergi, kali ini mereka akan menangkap bandar narkoba bernama Mango. Hyejin pun ikut bersama mereka dan Pildo menyuruh Hyejin masuk dan membawa Mango keluar, sedangkan Pildo dan tim lainnya menunggu di luar. Hyejin masuk sendirian, dan langsung membantai para penjaga yang ada di sana. Hyejin akhirnya berhasil masuk, karena Hyejin terlalu lama. Pildo dan lainnya akhirnya masuk, dan mereka kaget melihat penjaga yang sudah tepar, serta melihat Hyejin menangkap Mango. Episode 2 selesai, dan episode ketiga akan saya upload besok ya guys di jam yang sama, thank you.